Hai, Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jeritan Malam yang tayang tahun 2019 yang bisa kalian saksikan di Disney Plus. Dan film ini berdasarkan kisah nyata yang diambil dari sebuah tweet di Kaskus. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Reza yang tidak percaya dengan hal-hal goib dan mistis. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Itu karena ketika Reza masih kecil, dia dan adiknya diberi kalung jimat penolak bala oleh sang ayah. Tapi ternyata sang adik meninggal dunia tertabrak truk. Dan semenjak itulah, Reza tidak percaya dengan hal-hal mistis dan goib. Woi, yang benar jalannya! Bener kan? Asal pakai ini kita dilindungin. Nah, pengalaman mistis yang Reza alami ini ketika dia keterima kerja di sebuah perusahaan yang mengharuskannya tinggal di Banyuwangi, dan dengan berat hati, dia harus meninggalkan kota kelahirannya dan meninggalkan kedua orang tuanya, juga sang kekasih yang bernama Wulan. Di Banyuwangi ini, Reza tinggal di sebuah rumah yang dijadikan mes karyawan, yang ternyata menyimpan segudang misteri dan juga keangkeran. Nah, di rumah itu ada teman kerjanya yang lain, yaitu Indra, Minto, dan Pak Dikin yang mengurus rumah tersebut. Di awal kedatangannya, Pak Dikin sudah memperingatkan Reza akan pusaka yang berbentuk kujang yang dia bawa. Ya, sebelum berangkat, saat di stasiun kereta, ayah Reza meminta Reza untuk membawa kujang kecil itu untuk perlindungan. Dan benar saja, sejak kedatangan Reza, hal-hal goib dan mistis pun bermunculan. Mulai dari suara-suara aneh hingga kejadian-kejadian yang tidak masuk akal dan logika. Tapi Reza tetap berpikir positif dan mengabaikan semua kejadian hal-hal aneh tersebut. Hingga pada suatu malam dan di hari-hari berikutnya, Reza selalu ditampakkan sesosok makhluk yang menyerupai teman-temannya. Nah, di malam itu, Reza melihat Pak Dikin yang ngejanteng di depan pintu dan Minto yang tertidur terlelap di sofa. Pak Dikin, lagi nggak bisa tidur ya Pak? Mari saya duluan ya Pak. Nah, orang kuat banget tidur di luar dingin gini nggak pakai selimut. Padahal saat itu, Minto sudah tidur di kamarnya. Dan Pak Dikin pun sudah pulang ke rumahnya yang terletak di belakang mes tersebut. Malam-malam gue tegur Pak Dikin di ruang tamu. Dijawab sih dijawab sama dia. Pas gue balik badan, si Pak Dikin keluar dari dapur. Mereka suka menampakkan diri jadi penghuni rumah ini, Zah. Jadi salah satu dari kita. Hal yang paling parah yang pernah kami alami. Kita semua di sini cium bau bangke. Gak lama habis itu ada suara jeritan malam. Terus, mereka bertiga pun sempat terbangun karena mendengar suara jeritan seorang wanita dan juga lukisan Pak Blangkon yang tiba-tiba saja jatuh. Bahkan nih, yang mengerikannya lagi, Minto melihat sosok Pak Blangkon tepat di depan matanya dengan tanpa kepala. Itu suara cerita yang aku maksud, Zah. Zah. Kalian di sini juga? Dengar suara kan? Apa sih lo? Aku lihat bapak yang di lukisan itu. Dia berdiri di dekat pintu dapur. Dan akhirnya Reza pun dapat teror juga dengan diperlihatkannya lukisan Pak Blangkon yang mengeluarkan darah. Sampai Reza merasa tercekik dan akhirnya jatuh pingsan. Malam itu menjadi malam yang cukup panjang karena Indra pun kesurupan dengan memakan sesajen. Dan yang lebih parahnya lagi, Indra memakan gelas dan mengunyahnya. Jangan menantang saya. Ini wilayah saya, kekuasaan saya. Berhenti menantang kami. Buang kujangmu! Kamu menantang kami. Akhirnya mereka mengundang seorang dukun ke rumah itu untuk bernegosiasi dengan penghuni goib di rumah tersebut. Dan si dukun itu pun sempat membuka mata batin Reza yang menyebabkan Reza seperti berada di alam lain dan melihat beberapa penampakan. Dengan adanya kejadian mistis dan goib yang telah Reza lalui, dia tetap menyangkal kalau semua itu adalah tipu daya si dukun. Hingga akhirnya, ketika Wulan berkunjung ke rumah tersebut, Wulan pun diteror oleh hantu di rumah itu yang berwujud Reza. Melihat kejadian itu, tentu saja Reza murka karena kejadian goib itu menimpa Wulan
orang yang dia cintai. Akhirnya Reza meminta diantar ke dukun yang paling sakti di Banyuwangi. Nah, ini nih salahnya si Reza. Dia pengen tahu apa yang terjadi di rumah tersebut dan pengen tahu juga apa yang terjadi pada Wulan dengan apa yang dia lihat. Gue mau tahu apa yang Wulan lihat dan gue mau tahu apa yang terjadi sama rumah itu. Lu yakin, Zan? Iya. Reza pun mendatangi si dukun yang berada di dalam hutan. Dan anehnya, si dukun menyuruh Reza melakukan ritual mandi kembang yang ternyata itu adalah sebuah perjanjian dengan setan yang meminta 3 tumbal nyawa. Lah, kok jadi gini? Tentu saja Reza protes karena bukan itu maksud dan tujuannya datang ke si dukun. Aduh, jahat oge ya si dukun. Mulai besok pagi dan selama hidup kamu akan melihat dunia roh halus. Selamat menikmati hidup baru. Tumbal pertama adalah Indra yang sempat hilang di hutan saat mengantar Reza balik lagi ke hutan tempat si dukun itu berada untuk mengambil tasnya yang ketinggalan. Nah, saat Reza mencari Indra, Reza melihat hantu di atas pohon dan juga tuyul berwajah monyet yang menyembahnya. Hingga akhirnya Reza pun jatuh pingsan. Setelah tersadar, Reza ternyata ada di sebuah rumah penduduk setempat dan dia melihat Indra yang terkapar dan tak berdaya, dan Indra pun akhirnya meninggal dunia. Jiwanya diseret masuk ke dalam alam lain. Dan tumbal berikutnya adalah Minto. Ini terjadi ketika Reza dan Minto sempat adu bacot. Bahkan Minto sempat memberikan salam olahraga pada Reza. Bener yang kamu bilang, Za. Akibatnya nggak seperti yang Indra takutkan. Ternyata lebih buruk lagi. Sabar, Mas. Mas. Nah, saat Minto kembali, ternyata itu bukan Minto. Karena Minto mengalami kecelakaan setelah bertengkar dengan Reza. Dan hal ini diperkuat ketika Reza melihat Minto dengan wajah yang rusak. Toh, lo udah pulang? Tadi aku mau pulang ke Solo, tapi aku malu. Aku di sini aja, Za. Kalau ada kata-kata gue yang nyinggung lo, gue minta maaf ya. Kamu dari mana? Jangan di belakang sumur situ. Ayo keluar. Sini nggak usah takut. Kamu mau main sama anakku? Terima kasih ya, Za. Aku sudah bisa tidur di sini lagi. Dan Padikin sama sekali tidak melihat Minto di kamarnya. Sedangkan Reza melihat Minto dengan jelas di kamar tersebut. Reza pun bersedih karena telah kehilangan kedua temannya, Indra dan Minto, yang ternyata menjadi tumbalnya. Akhirnya Reza pun resign dan kembali ke kota asalnya di Bogor. Kesedihan Reza pun bertambah karena sang ayah meninggal dunia karena sakit yang ia derita. Reza berpikir 3 tumbal itu adalah Indra, Minto, dan ayahnya. Tapi ternyata bukan. Tumbal terakhir yang sesungguhnya adalah Wulan yang sempat datang malam itu untuk bertemu dengan Reza dengan menggunakan sepeda motornya. Dan malam itu adalah malam terakhir pertemuan Reza dengan Wulan. Ini buat Om. Om pasti suka. Wulan. Setelah 3 bulan kemudian, karir Reza pun semakin meningkat drastis. Dia mendapatkan kemewahan dunia dan segala isinya dengan begitu mudahnya. Tapi ia sadar bahwa yang ia dapat ini semua adalah sebuah keburukan dan kesalahan. Bahkan, Reza tidak bisa mendengarkan lantunan azan dan Reza pun sekarang bisa melihat makhluk goib. Dan akhirnya, Reza hidup bersama hantu Wulan sepanjang umur hidupnya. Malam itu seorang Reza bahagia bersama Wulan. Seorang wanita yang ia sayangi sehidup dan semati. Aku kangen luar biasa sama kamu. Aku juga kangen luar biasa sama kamu. Nah, bagaimana menurut kalian film ini? Yang penasaran dengan cerita lengkapnya, silahkan bisa kalian lihat di Disney+. Sebetulnya ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari film ini, yaitu kita hidup berdampingan dengan alam lain. Maka kita harus saling menghormati, jangan sompral, sombong, apalagi menantang. Bila emang tidak percaya, maka hargailah orang yang percaya. Nah, terus sayangnya nih, tone film ini terlalu gelap. Jadi ada beberapa scene yang kurang terlihat jelas.
Nah, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Gratis. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.